Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan fadlul fuqara'i, keutamaan al-fakir, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya. Jadi fakir itu lebih perlu kesabaran daripada orang miskin, karena kalau fakir itu penghasilannya itu tidak sampai pada separuh kebutuhannya, ya. Misalnya dia tiap hari butuh 20.000, dia mendapatkan kurang dari 10. Kalau miskin mendapatkan penghasilan lebih dari separuh tapi tidak sampai pada kebutuhan yang dia butuhkan. 10.000 dia mendapatkan keuntungan lebih dari 10 tapi tidak sampai 20. Jadi orang fakir itu lebih butuh kesabaran, ya. Sampai pada perkataan Imam Ghazali, wa qala ba'dul hukama'i, dan berkata sebagian ahli hikmah, miskinu ibni adama, kemiskinan anak Adam, seorang manusia, lau khafa, jika dia takut, minan nari, dari api nerakanya Allah, kama yakhafu, sebagaimana dia anak Adam itu takut, minal fakri, dari kemiskinan, lanaja, niscaya akan selamat, minhuma, dari keduanya, dari api neraka dan dari kemiskinan, jami'an, semuanya. Ini faedah yang pertama. Seorang anak Adam itu yang miskin, kalau dia tadi itu takut dari api neraka, miskin takut kepada api neraka, berarti keluarnya dari itu miskin tidak takut kepada api neraka. Ini bisa dihubungkan kepada hadis apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran. Itu karena apa? Dia ketika itu fakirnya tidak takut kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia takut api neraka bersama kemiskinan, sebagaimana dia takut kepada kemiskinan, itu akan selamat dari dua-duanya. Akan selamat dari api neraka karena takut kepada api neraka, otomatis menjauhi, menghindarkan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan diselamatkan dari kemiskinan. Makna diselamatkan dari kemiskinan ini kekayaan hati, ya, kekayaan hati. Mungkin dia secara zahir miskin tapi nyantai dia hidup, baca Quran ya sempurna, ketemu sama orang ngomong biasa, ndak minder, itu kaya itu, gitu. Walau raghiba fil jannati, dan andai saja raghiba fi, cinta itu seorang anak Adam kepada sorga, kama yarghabu, sebagaimana inginnya seorang anak manusia fil ghina, di dalam kekayaan. Andai saja seorang manusia itu kan kepingin jadi orang kaya, andai saja dia juga kepingin masuk sorga seperti kepinginnya dia menjadi orang kaya, lafaza bihima, dia akan mendapatkan keberuntungan, bihima, dengan keduanya. Apa itu? Sorga dan kekayaan, jami'an, semuanya dia akan dapatkan. Orang kalau sudah urusannya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, Allah akan mengatur semua kehidupan dia. Makanya dalam hadis, orang yang bangun tidur
pikirannya itu urusan dunia, maka Allah akan menjadikan masalah fi baina ainai, di antara kedua matanya, sumpek urusannya. Tapi kalau bangun pagi, lebih-lebih sebelum pagi dia bangun, sholat meskipun cuma 2 rakaat, kemudian dia munajat kepada Allah, mungkin dengan baca Quran, mungkin dengan zikir. Kemudian apa? Laki-laki berangkat ke masjid, baca zikir di masjid, sholat subuh sempurna. Setelah sholat subuh tidak pulang dulu, dia baca zikir dulu, tenang, nyantai kehidupan. Baru nanti ke pasar, mendapatkan dua-duanya ini. Mendapatkan kekayaan, artinya apa? Ketenangan hidup, dan juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau khafallaha fil batini, dan jika seorang anak manusia itu takut kepada siapa? Allah, kepada Allah, fil batini, dalam batinnya, dalam hatinya, kama yakhafu, sebagaimana takutnya, sebagaimana takut khalquhu, ciptaannya tadi itu, fid dhahir, dalam dhahir, la sa'ida, niscaya dia akan selamat, fid daraini, dalam 2 tempat. Apa itu? Dunia dan akhirat jami'an semuanya. Jadi kalau ini yang memang dia betul-betul takut di batin, bukan dibuat-buat, betul-betul takut, seperti gambaran dohirnya dia takut. Karena kadang-kadang ada gambarannya itu takut, cuma tujuannya untuk menipu orang, ya banyak tumpuan itu. Tapi kalau dohirnya takut, seperti itu batinnya, akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan dalam kehidupan 2. Kenapa dikatakan kehidupan 2? Padahal kehidupan kita ini macam-macam. Kehidupan alam arwah sebelum kita lahir di dunia, namanya alam azali. Kehidupan ketika di alam rahim, kehidupan ketika di dunia, kehidupan ketika dikubur, itu masuk akhirat semuanya. Ada 4. Kalau dikatakan fidaren lil aglab, kebanyakan seperti itu. Ya dunia sama akhirat, dunia sama akhirat, selamat ente. Ini makna kejujuran di dalam takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul takut kepada Allah, ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu bagaimana? Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya mengatakan apa? Kalau dekat kepada Sayyidina Abu Bakar itu seperti bau daging yang terbakar. Kenapa? Karena hatinya itu terbakar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbakar secara hakikat. Sehingga apa? Sehingga terbakarnya tadi itu bisa tercium di alam dohir, sehingga tidak mendekati Sayyidina Abu Bakar kecuali akan tercium seperti bau daging terbakar. Gambaran apa itu? Hati beliau yang terbakar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim yang dikatakan Khalilullah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari jarak beberapa mil sudah terdengar degupan jantungnya takutnya kepada Allah. Paham ini? Betul-betul takut. Asidqu fir raghba fillah, katanya Syekh Umar, sering nyampaikan beliau itu. Jujur, betul-betul takut, cinta kepada Allah, betul-betul, jangan bohongin deh. Hari dimana semuanya itu harus betul-betul sidik kepada Allah. Jadi kalau ente cuma karena ada ujian hafalan, karena depan orang yang ente hormati, ente tawadhu, di luarnya ente munafik, tidak akan mendapatkan keberuntungan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keberuntungan akan mendapatkan keduanya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, mal'unun, mal'un, terlaknatkan, terjauhkan orang tadi itu dari rahmatnya Allah. Siapa dia? Man akrama, barang siapa dia yang memuliakan bil ghina, baknya sabab itu. Man akrama, barang siapa yang memuliakan karena sebab kekayaan.
mal'un dia, mal'un, dilaknat oleh Allah, jauh ini dari rahmatnya Allah. Wa ahana bil fakri, dan menyepelekan dengan kefakiran. Ente anggap sepele dia orang. Apa ini? Ini orang miskin. Mal'un ente ini. A'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak kadang-kadang pernikahan tidak terjadi cuma masalah uang. Imam Ghazali nyatakan dalam satu hadis itu maknanya gini, wahai sekalian para wali-wali itu perempuan, kalau datang kepada seseorang yang akan meminang orang-orang yang di bawah perwalianmu, dan dia memiliki agama yang betul, dan dia memiliki ketaatan yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima dia. Kalau enggak akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar. Kadang-kadang menikah dilihat, ente punya apa? Ente tidak punya apa-apa, ente tidak punya ini, tidak punya ini. Mal'un ente ini. Ente dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak main-main ini urusan. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah menyatakan, ayahku Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika menikahi ibuku, tidak ada yang namanya makanan yang nikmat, tidak ada yang namanya undangan, tidak ada ini itu. Karena apa? Karena memang pernikahannya bukan untuk itu. Karena Habib Muhammad masuk satu daerah, di daerah itu kebanyakan perempuan tidak ngerti sholat. Beliau mau ngajari langsung tidak bisa, maka mencari seorang perempuan yang mengerti ilmu agama, dinikahi, malam itu dibawa ke kampung situ. Tapi ketika pernikahanku ini, Allah memberikan rezeki yang begitu besar, datang tamu semuanya. Ketahui, katanya beliau, ini berkat dari abahku dan ibuku yang ketika menikah tadi itu tidak ada tujuan untuk kekayaan, takut kemiskinan, tidak ada. Berkatnya itu, katanya beliau, sampai engkau wahai anakku, ketika engkau menikah, engkau dengan ribuan orang yang datang tanpa aku undang, datang meriah. Meriahnya itu bukan karena lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan ini berkat. Berkat dari apa? Berkat dari abah ibuku ketika menikah, bukan dunia yang dia cari. Kalau ada orang tua model seperti itu, kalau kita sebagai seorang wali dari anak-anak kita perempuan, kita masih memikirkan bagaimana nanti yang minta anakku punya mobil apa, punya pekerjaan apa, tanpa melihat bagaimana segi agamanya, mal'un, dilaknat ente. Orang tua yang terlaknatkan, orang tua yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Na'udzubillah min dzalik. Sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang merupakan gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu meninggal, wafatnya ketika pernikahan anaknya beliau. Andai saja wafatnya guruku Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bukan pada saat adanya pernikahan anakku, aku mungkin akan meninggal juga karena sedih ketika ditinggalkan dari guruku. Tapi Allah memberikan yang lainnya, dimeriahkan pernikahannya tadi itu. Syahidnya di sini, jangan pernah memandang kekayaan, kemiskinan, tapi lihat bagaimana agamanya, lihat bagaimana amanahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Muhammad. Apakah ini penyampai lidahnya Nabi Muhammad, sebagai penyampai risalahnya Nabi Muhammad? Ini yang penting, Pak. Kalau enggak, mal'un. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Luqman, berkata Sayyidina Luqman alaihissalam, khilaf ya. Ada yang mengatakan Sayyidina Luqman merupakan nabi, ada yang mengatakan bukan seorang yang soleh, tapi pendapat yang muktamad mengatakan seorang yang soleh.
libnihi, kepada anak laki-lakinya. La tahkironna, nun taukid, la tahkironna, jangan kamu benar-benar menyepelekan, hati-hati gitu, ahadan, seseorang, li khadiqani thiyabihi ay baliyani, karena rusaknya, jeleknya dua pakaiannya. Fa inna, maka sesungguhnya rabbaka, Tuhan kamu, wa rabbahu, dan Tuhannya dia wahid, sama. Dia juga punya Tuhan Allah, kamu juga punya Tuhan Allah. Tidak dibedakan karena pakaian. Gitu. Tidak dibedakan karena pakaian. Semua yang namanya hukum menghadiri pernikahan itu tidak semuanya wajib. Siapa bilang wajib? Hukum dasarnya itu wajib, kadang-kadang tidak wajib. Kapan itu? Apabila di tengah pernikahan itu ada bentuk kemaksiatan, tidak wajib. Paham? Salah satu bentuk kemaksiatan, pembedaan di dalam undangan. Yang ini nanti undangan bagian orang kaya, yang ini bagian orang miskin. Ini pernikahan, akdun nikah model seperti ini akdun nikah maksiat kepada Allah, haram kita hadir. Yang dulu aslinya adalah wajib, dulu aslinya, asal aslinya hukumnya itu wajib, jadi haram. Kenapa? Maksiat. Dengan apa? Pembedaan. Itu bedakan. Karena mentang-mentang dia punya mobil, ini tidak punya mobil, ini punya rumah bagus, ini tidak punya rumah bagus. Sepangkanu macam-macam wis. Ya. Menikahi itu karena apa? Yang mau menikah itu menikahi karena agama, sudah selamat. Lah karena dunia, wala karena ini. Walinya juga sama seperti itu. Kalau kelihatan anak perempuannya diminta syarifah, oh yang minta ini seorang habib sekufu, gena, syariatnya gena, alirannya gena. Oh iya dia seorang dai, berikan, tidak perlu pikir panjang sudah. Landak ganteng, agak hitam, agak pendek, agak gemuk, agak kurus. Sudah bismillah. Ya. Itu biasanya orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, Pak. Keberuntungan. Karena patokannya itu apa? Agama. Kalau sudah agama ya sudah. Kalau sudah agama yang jadi bahan pijakan kita, Pak, segala sesuatunya, selamat kabeh. Tapi kalau sudah tujuannya bukan karena agama, selain agama, ada tujuan terselipkan. Jangankan murni ya, murni selain agama, ada tujuan Allah, ada tujuan selain, itu sudah tidak benar kok. Bahkan Imam Ghazali dengan kerasnya beliau mengatakan apa? Seseorang yang membaca ayat Al-Quran, taruh misalnya Al-Waqiah, kalau tujuannya selain untuk Allah atau tujuannya untuk Allah dan terselipkan yang lainnya, tidak diterima, ditolak, mardud indallah. Ini anak yang baik, mau kaya mau miskin, mau jadi tukang sampah, mau jadi ini, pokoknya dia gena, sholat gena sempurna, apalagi bisa menyampaikan, menyambung lidahnya Rasulullah, bismillah. Ini targhib wa tarhib. Targhib bagi yang akan menikah, tarhib ancaman bagi yang menikah. Itu dua-duanya juga kita sebagai orang tua itu sama. Nah, sahabat Nabi itu pernah mau dinikahkan oleh Rasulullah, tidak ada sama sekali kok. Inti seneng tak sama itu? Iya ya, sahabat, maaf ya, sahabat itu hitam loh, hitam. Mau minta seorang anak perempuan yang cantik sekali, wis tak nutuk wis. Lek kelambi, bosone kelambi ndak matching blas. Iya, ndukur abang ngisor putih kok gendera ngono. Ndak matching ini wis.
ditolak. Datang ke Rasulullah, loh kenapa ditolak? Iya. Oh, datang lagi ditolak. Datang, sampaikan, ini pesan dari Rasulullah. Ini ketok pintu, loh ente datang lagi, kata si mertua. Oh no, mertua kok ini wake, calon mertua kok ini teko maning kon. Kenapa kon? Gini. Bentar jangan marah dulu. Anak datang ke sini ini karena aku diperintahkan Rasulullah untuk menikahi putrimu. Diem si orang tua. Yang perempuan solihah, sudah cantik solihah. Denti penggeni gue. Kreak dari dalam. Abah, semenjak itu perintah Rasulullah, terima. Allah. Guyu ya. Terima Abah, terima katanya. Gitu lah ya sudah aku terima. Ya sudah. Nanti kita siapkan dulu ya untuk persiapan dari maharnya dan lain sebagainya. Datang Rasulullah dengan wajah senyum, sahabat tadi itu. Ya apa katanya Rasulullah? Ya Rasulullah terima, alhamdulillah. Sekarang ente siapkan ini ya, persiapan untuk pernikahan. Diem. Ente beli apa? Diem. Loh kenapa kok diem? Nggak ada uang ya Rasulullah. Nggak ada uang. Ini sahabat loh. Sahabat loh ya. Tingkatan kedua paling afdol manusia secara Rasulullah. Hati-hati. Nggak ada uang ya Rasulullah. Nggak ada uang, iya. Sahabat punya uang berapa ini? Sekian ya Rasulullah. Nih, kau berapa? Belum bangunan. Sekarang berangkat ke pasar. Beli kebutuhan yang dibutuhkan untuk pernikahan. Berangkat ke pasar. Sudah beli semuanya, mau keluar pasar dengar. Ada panggilan untuk berjihad dari Rasulullah. Malam ini harus berangkat. Padahal malam ini pernikahannya. Dia saking lupanya, dilemparkan semua itu, langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak ikut bertempur. Loh jangan, kamu kan mau nikah. Oh enggak ya Rasulullah, jangan sampai pernikahanku ini menghalangi untuk membarengi dirimu berjihad. Berangkat. Selesai pertempuran itu, sahabat terkena busur anak panah di lehernya. Nabi menangis dan menyatakan apa? Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Paham? Itu sahabat, itu madhabnya sahabat, itu acuan pikirannya para sahabat. Bukan syahwat, bukan kedudukan, bukan uang, bukan apapun. Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya. Semenjak ini perintah Allah, semenjak ini untuk membela Rasulullah, bismillah. Wa qala Yahya bin Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, hubbuka lil fuqara, cintamu kepada orang-orang fakir, min akhlaqil mursalin, dari akhlaknya, dari akhlaknya para rasul. Rasul itu cinta sama orang fakir. Bahkan Rasul sendiri ya fakir. Satu Rasul tok yang kaya, Nabi Sulaiman. Semuanya miskin, pas-pasan. Apalagi Nabi Yahya dibunuh, abahnya Nabi Zakaria dibunuh. Ya. Makanya cinta kepada orang-orang miskin itu merupakan akhlaknya para mursalin. Wa itharuka ini apa Pak? Mendahulukan dirimu, mujalasatihim, kumpul dengan mereka, duduk dengan mereka orang-orang fakir, min alamatis salihin, dari tandanya orang soleh. Jadi kalau sampai sudah tidak seneng kumpul sama orang fakir, itu tanda bahwasannya kita memiliki akhlak bukan akhlaknya orang soleh, akhlaknya orang toleh, orang yang jauh dari Allah. Lihat Sayyidina Hasan, gantengnya wis kayak ngono, gantengnya ya ganteng. Bayangin Pak, bisa mikir sampean sekarang. Sayyidina Hasan kalau berjalan bengok loh perempuan itu. Allah, ketok saya ngayu nih, saya gantengi. Ono tahu kok ini. Gitarnya ya podo, ngeblak pelek. Itu sampai perempuan kalau sudah ngelihat wajahnya Sayyidina Hasan itu semalam kayak orang gila-gila Pak.
Nggak mampu sudah. Sampai abahnya datang kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, anakmu kawin sama anakku, jangan. Lo enggak, anakku enggak bisa apa-apa ini sekarang. Lah makan, wala tidur, wala apapun, kemanapun ingat kamu. Bosannya kita orang gantengnya kayak ngono, Pak. Lagi ganteng enggak sombong. Naik kuda, bayangin Pak, sampai bisa bayangkan dari pusar sampai ke atas itu mirip Rasulullah, wajahnya mirip Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain dari pusar ke bawah mirip Rasulullah. Yo opo ganteng ya, naik kuda, tengah naik kuda kelihatan orang fakir miskin. Wahai cucu Nabi, fadhal, abang-abang lambe, merah-merah bibir, ya. Basa-basi, oh gitu ya, ditambahkan duduk bareng pinggir jalan loh itu, campur debu, campur orang miskin, makan seperlunya tok, dibarengi seolah-olah seneng bahagia. Setelah selesai apa? Dengarkan ya, kamu semuanya, kamu kan sekarang sudah ngundang aku sudah datang. Besok kamu datang ke rumah, aku yang ngundang kamu semuanya. Teman-teman panggil semuanya ya. Dibuat jamuan yang paling mewah untuk mereka orang-orang fakir. Akhlaqus sholihin. Iku akhlake wong soleh. Tapi kalau sudah tidak senang sama orang fakir, akhlaknya naudzubillah min dalik, lawan katanya akhlaknya orang soleh. Loh emang kadang-kadang orang miskin itu ya gudo Pak. Engko onok motor ditumpakno bareng, bareng mbak aku Pak motor si anyar kena AC muta. Ayo opo? Ya opo sih Papa? Kok muta? Kresek-kresekan terpaksa dipasteni. Ya emang seperti itu lah, karena harus ithar model seperti itu, harus mendahulukan mereka. Ya sudah, mau ya apa lagi? Akhlaknya orang soleh, akhlaknya orang soleh. Kadang-kadang si nyocot ya bang soge ya ono pisan kok ngono ya. Wa firaruka min suhbatihim, ini dengarkan ini, wa firaruka, dan larinya kamu min suhbatihim, dari berteman dengan mereka, min alamatil munafikin, dari tandanya orang-orang munafik. Ente kalau alergi, ente kalau tidak mau kumpul sama mereka, ente kalau sinis kepada mereka, itu akhlaknya orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Munafik ente ini. Ente ngerti ruang agama, ente orang alim munafik, ente pemimpin munafik, ente ustad munafik. Ya apa sih Pak? Rasulullah hidupnya sama orang miskin. Halla tansuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, katanya Nabi. Kamu ini mendapatkan bantuan dari Allah. Wa turzakuna, diberikan rizki oleh Allah, illa bidu'afaikum, kecuali karena apa? Karena sebab orang-orang dhaif di antara kamu. Karena sebab orang miskin, kamu jadi kaya. Karena sebab orang melarat, kamu jadi orang kaya. Wafil akhbari, dan dalam hadits khabar-khabar anil kutubis salifati, dari kitab-kitab yang terdahulu, Anallah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala auha, mewahyukan ila ba'di anbiya'ihi, kepada sebagian para nabi-nabinya, alaihimus salam, atas mereka para nabi salam. Apa ya Allah? Dengarkan. Ihdar, hati-hati ya. An amqatuka, dari aku membenci, balas dendam kepadamu, katanya Allah. Fataskutu, maka kamu akan jatuh, min aini, dari pandanganku, katanya Allah. Kalau sudah jatuh dari pandanganku, apa katanya Allah? Apakah langsung kalau jatuh dari pandangan Allah langsung melarat, langsung pejabat ditangkap, langsung dicopot? Bukan. Kalau kamu jatuh dari pandanganku, katanya Allah,
fa asibbu alaika dunya sobba, aku akan menuangkan kepadamu dunia dengan tuangan yang banyak. Aku akan buat kamu jadi orang kaya yang sampai kerepotan kamu. Ini tanda kebencian Allah, Pak. Tanda kebencian Allah. Lah kita kan enggak. Makanya kadang-kadang kita katakan apa? Ana sudah sholat duha, ana sudah baca Quran, kenapa pasar ana sepi? Kenapa toko ana sepi? Lo ketahui le, Allah itu kadang-kadang kalau sudah benci, maket itu apa sih Pak? Maket itu balas dendam. Di atasnya ghadab. Ini Allah menyatakan apa di sini? An amqatuka maktun, dari aku akan balas dendam kepadamu. Hati-hati kamu ya Allah. Maka kamu akan jatuh dari pandanganku. Ciri-ciri yang jatuh dari pandangan Allah, fa asibbu alaika dunya sobba, aku akan menuangkan kepadamu dengan tuangan yang banyak itu dunia. Anak buat tokomu laris, anak buat kalau perlu kamu megang batu jadi emas, makna kiasan. Aku akan buat bisnismu berhasil. Ini tanda-tanda makatnya Allah juga. Ya, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kemurkaan Allah dan dijadikan kita ini hati-hati yang qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.